sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya membuat chart atau grafik dari sekumpulan data yang ada pada tabel. Chart atau grafik digunakan untuk mempresentasikan informasi dari sejumlah data ya. Karena chart atau grafik itu akan lebih mudah dibaca, terutama untuk trennya atau kecenderungannya dibanding dengan sekumpulan data-data angka ya. Nah, sekarang kita akan coba mulai untuk membuat chart dari tabel yang sudah disediakan ini ya. Jadi di sini ini untuk MS Word ya. MS Word. Oke. Nah, sekarang di sini adalah data untuk penjualan buku ya. Di sini diambil 3 bulan saja, Januari sampai Maret, dimana untuk Januari Word terjual 150 buku, Excel 200, Access 250, Februari 175, 150, 70, Maret 200, 180, 220. Nah, dari sini kalau kita ingin melihat trennya ya, kecenderungannya, contohnya pada buku MS Word, kita kalau datanya sedikit kita mungkin masih mudah membacanya ya, tetapi kalau sudah banyak itu akan menyulitkan kita. Jadi di sini memang fluktuasi ya, 150, 75, 200 ini ada naik kalau untuk Word, sedangkan untuk Excel itu fluktuasi, Access juga fluktuasi ya, naik turun. Nah, bagaimana kita caranya membuat grafik ya dari tabel data ini? Nah, sekarang kita tentukan dahulu data yang akan digunakan untuk membuat chart. Jadi kita blok dari sini ya, bulan sampai ke ini ya, MS Access. Nah, kemudian setelah kita blok, kita masuk ke tab Insert. Di sini di bagian panel chart ya. Nah, di chart ini ada beberapa tipe yang bisa kita pakai ya. Di sini ada banyak sekali tipe yang bisa digunakan. Yang pertama kita coba dengan tipe kolom ya, chart kolom chart. Kita klik pada tanda panah ini kecil untuk melihat model-modelnya. Jadi ada yang model 2 dimensi kolom, ada 3 dimensi, ada silinder, ada kerucut ya, piramid dan seterusnya. Kita pilih yang standar aja dulu, 2 dimensi di sini ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat otomatis sebuah chart ditampilkan yang mewakili data-data yang kita blok tadi ya. Nah, di sini untuk MS Word kita lihat kecenderungannya naik ya. Kalau untuk Excel ya fluktuasi, turun naik ya. Demikian juga dengan Access. Jadi di sini di chart ada sumbu X, ada juga sumbu Y. Sumbu Y menunjukkan jumlah penjualan, dalam hal ini angka-angkanya ini. Sedangkan sumbu X itu bisa buku, bisa juga bulan. Nah, karena di sini kita amati ya, ini yang disebut sebagai legend ya. Sedangkan ini sumbu X, sumbu Y. Kalau seandainya kita ingin menukar posisi bulan dengan buku ya, maka kita bisa pilih yang di sini switch row or column. Kalau ini kita klik, maka sekarang bulannya berada pada sumbu X ya, sedangkan bukunya menjadi legend ya. Di sini disebut sebagai legend ya. Nah, kalau kita switch kembali ya, dia kembali seperti tadi ya. Kita bisa tukar-tukar mana yang diinginkan. Nah, kita ambil contoh untuk bulannya, kita buat sebagai sumbu X ya. Nah, kalau kita ingin memberikan judul ya, judul daripada chart atau judul daripada title ya, title chart ini, kita bisa lihat pada tab yang muncul di sini ya. Jadi kalau kita tidak pilih chart ini, maka tab 3 tab tadi tidak ada, tetapi pada saat kita pilih chartnya ya,
maka muncul tambahan 3 tab di sini, yaitu desain, layout, dan format ya. Kalau tab desain ini berisi data-data seperti ini, kita bisa menukar sumbu X dengan legend datanya ya. Kemudian kita bisa memilih ulang data yang mau dibuat chart. Kemudian kita juga bisa mengganti-ganti warna di sini ya, chart stylenya, atau mengganti pilihannya misalkan menjadi seperti ini ya. Nah, itu juga bisa ya. Itu untuk pemilihan style daripada chart ya pada menu desain. Kemudian kita juga masih bisa nanti mengganti jenis chart yang diinginkan ya. Di sini ada change chart type, kita bisa pilih mau yang apa ya, kita ganti yang 3 dimensi atau model ya, nah, seperti ini ya. Jadi pada tab desain kita bisa memilih tipe chart ya, menyimpan sebagai template, menukar posisi untuk sumbu X ya, dan seterusnya. Nah, kalau untuk tab kedua yaitu layout, dari sini kita bisa menambahkan, sambil contoh seperti tadi, untuk menambahkan chart title, judul chart ya. Misalkan di sini kita klik, posisi yang terpilih saat ini adalah nan itu kosong ya, makanya di sini tidak ada judul chart. Kalau kita ingin mengetikkan judul chart misalkan di atas chart, di sini kita klik yang ini, maka di sini dia ditampilkan di atas chartnya. Maka kita bisa ganti dengan mengetikkan misalkan data penjualan ya kan, penjualan buku misalkan ya, seperti itu. Nah, ini sudah menjadi sebuah judul chart atau chart title. Nah, posisi daripada chart title ini itu kalau above itu dia di atas grafik, tapi kalau misalkan center overlay maka dia menyatu dengan chartnya ya. Atau pilihannya kita letakkan di none, berarti tidak ada judul ya. Jadi ini sekarang kita beri judul above chart ya di sini ya. Jadi data penjualan buku ya. Oke, itu untuk menambahkan judul daripada chart ya. Nah, sekarang misalkan di sini data-datanya kita bisa baca, ini 150, ini 200 ya. Ini 250. Sedangkan yang ini kita kira-kira tidak tahu ya berapa. Kalau yang pas garis itu lebih mudah bacanya. Nah, untuk menampilkan data ya, data angkanya di situ, maka kita perlu mengatur label. Ini namanya data label. Maka di bagian layout kita akan atur data label. Di sini ada tulisan data label ya. Kita klik, nah kita bisa tampilkan ya. Misalkan kita mau tampilkan di tengah ini, maka data-datanya akan ditampilkan di tengah, data angka di sini ya. Kalau kita mau tampilkan di outside end, di luar ujung atas, nah ini bisa juga ya. Jadi pilihan untuk data label ya, itu bisa kita tentukan seperti, atau inside end, di dalam tapi di ujung ya, seperti ini ya. Kemudian judul chart sudah, data label sudah, sumbu X ya, sumbu X ini kalau kita ingin memberi keterangan pada sumbu-sumbunya, misalkan ini adalah bulan, ini adalah jumlah, kita bisa tambahkan yang namanya axis title, itu judul sumbu. Nah, di sini kita lihat axis title ya, kita coba di sini untuk primary horizontal axis title ya. Kalau none berarti tidak ada, tapi kalau kita inginkan kita klik di sini ya. Ini untuk sumbu X ya, horizontal, maka kita bisa ketikkan di sini bulan ya. Ini untuk menunjukkan sumbu bulan ya. Kalau yang Y kita bisa axis title yang primary vertikal, misalkan rotated
title ya, kita rotate ini. Nah, kita bisa ketikkan misalkan ya, kita ganti dengan misalkan jumlah ya, seperti itu ya. Oke, jadi kita sudah belajar cara menambahkan judul chart, sumbu ya, nama sumbu X dan Y, kemudian menampilkan data label mau di ujung atas, tengah ataupun di ujung di dalam itu ya. Nah, sekarang bentuk legend di sini juga kita bisa atur di sini nanti ya. Ini yang namanya legend ya. Nah, legend kita lihat di sini legend. Nah, legend kalau kita tidak mau menampilkan legend ya kita pilih none ya. Jadi legend ini pun juga bisa ditampilkan di berbagai posisi, misalkan di kanan ya, kemudian juga bisa juga di atas seperti ini, bisa juga di sebelah kiri ya, bisa juga di bawah ya, terserah di posisi mana kita mau meletakkan ya. Misalkan di sini saya atur di atas misalkan seperti ini ya. Itu tadi untuk legend ya. Data label sudah. Nah, kalau kita ingin menampilkan tabelnya juga ke dalam chart, maka kita bisa masukkan data tabel ya, show data tabel di sini. Kita show, maka dia berada di bawahnya. Bila kita ingin menampilkan data tabel dengan legendnya, ini ada pilihan juga di show data label with legend keys ya. Kita klik, maka legendnya ini juga masuk di dalam tabel ya, sehingga kita bisa menghilangkan legend yang di atas ya. Baik, itu tadi adalah cara pembuatan chart jenis kolom ya, 2 dimensi kolom ya. Kita posisikan dulu ke sini ya. Nah, sekarang kita akan mencoba nantinya untuk membuat chart tipe line ya, misalkan line dan pie.